Kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi eksponensial dan logaritma yang umum. Nah, untuk aturan dasarnya, apabila kita ingin menentukan turunan dari fungsi eksponensialnya, saya bahas dulu yang eksponensial. Jadi misalnya di sini untuk fungsi eksponensial umum itu basisnya itu adalah a. A itu adalah bilangan apapun. Oke. Jadi eksponensial yang ada pangkatnya di sini kan a pangkat X ya. Kalau misalnya A pangkat X, Anda turunkannya itu dx turunan dari A pangkat X itu hasil turunannya itu adalah A pangkat X dikalikan dengan ln dari A. Oke, ini adalah kalau seandainya fungsi pangkatnya itu hanya berupa X saja. Tetapi kalau seandainya dia berupa sebuah fungsi lain, contohnya misalnya di sini ada U. Nah, U-nya itu fungsi apapun ya. Kalau misalnya dia dalam bentuk seperti ini, maka nanti pada saat Anda turunkan, Anda harus kalikan lagi dengan turunan dari U-nya. Jadi bentuknya itu jadi A pangkat U, ln A, dikalikan lagi dengan U aksen. Oke, saya bahas ke contoh soalnya. Di sini untuk nomor 1, Anda diminta untuk menentukan turunan dari 3 pangkat akar X. Oke, jadi di sini akar X-nya itu adalah fungsi. Jadi pada saat Anda turunkan, hasil pertamanya itu adalah 3 pangkat akar X, jadi ini tetap, dikalikan dengan ln, basisnya itu adalah 3, berarti kalikan dengan ln 3, kemudian Anda kalikan lagi dengan turunan dari akar X. Oke, nah, turunan dari akar X Anda boleh hitung terpisah, X pangkat setengah, kalau diturunkan itu berarti jadi setengah, X pangkat minus setengah. Ini pangkat minus setengahnya akan kita turunkan ke bawah, sehingga dia jadi 1/2 akar X. Jadi ini kita kalikan dengan 1/2 akar X. Oke, kalau sudah sampai seperti ini, selanjutnya Anda gabungkan. Karena di sini tuh nggak ada angka yang bisa disederhanakan lagi, berarti hasil akhirnya langsung 3 pangkat akar X ln 3/2 akar X. Itu untuk yang nomor satunya. Kemudian nomor 2, Anda diminta untuk menentukan turunan dari Y sama dengan X pangkat 4 plus 2 pangkat 5, ditambahkan dengan 5 pangkat X pangkat 4 plus 2. Oke. Nah, untuk soal yang ini, untuk bagian depannya, ini Anda turunkan seperti biasa. Nah, untuk yang bagian belakangnya ini berarti Anda menggunakan aturan penurunan eksponensial umum. Ya, kalau yang di depan Anda tinggal menggunakan aturan rantai. So, ini berarti dy per dx-nya. Turunan dari yang bentuk X pangkat 4 plus 2 pangkat 5 itu berarti 5 kalikan dengan X pangkat 4 plus 2 pangkatnya jadi pangkat 4. Kemudian ingat ya, kalau misalnya dalam aturan rantai, setelah kita turunkan pangkat terluar, kita harus kalikan lagi dengan turunan fungsi di dalam pangkatnya itu. Oke, jadi di sini kita akan turunkan lagi si X pangkat 4 plus 2-nya. X pangkat 4 plus 2 itu kalau diturunkan jadi 4X pangkat 3. Nah, itu bagian yang depannya. Kemudian ditambahkan dengan yang belakangnya itu adalah 5X pangkat 4 plus 2. 5 pangkat X plus 4 plus 2. Jadi hasil yang pertamanya tetap 5 pangkat X pangkat 4 plus 2 dikalikan dengan ln 5. Kemudian kita kalikan lagi dengan turunan dari X pangkat 4 plus 2-nya itu adalah 4X pangkat 3. Oke, kalau sudah sampai di sini, kalau ada angka yang bisa dikelompokkan, Anda boleh kelompokkan ke depan. Di sini sama-sama ada 4X pangkat 3. Ya, jadi kita akan pindahkan 4X pangkat 3-nya ke depan. Sehingga hasilnya jadi 4X pangkat 3 dikali 5X pangkat 4 plus 2 pangkat 4 ditambah X pangkat 5 pangkat X pangkat 4 plus 2 ln 5. Nah, ini hasil akhirnya. Itu untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor selanjutnya lagi kita lihat. Sebentar ya. Yang nomor 20-nya, nomor 20. Maksud saya nomor 2-nya tadi, dia ada bentuk yang lebih sederhananya lagi. Saya jelaskan kenapa di contoh yang saya berikan itu dia ada bentuk yang lebih sederhana lagi. Asalnya itu dari mana, saya jelaskan sebentar ya. Nah, di situ kan hasil yang dikeluarkan di luar itu adalah 20X pangkat 3. Nah, asal 20X pangkat 3 itu adalah 4X pangkat 3-nya kita biarin dulu. Kemudian di sini ada 5. 5 ini nantinya akan dikeluarkan. Nah, kalau di belakang sumbernya dari mana? Sumber untuk yang bagian belakangnya, kita lihat di sini itu adalah 5 pangkat X pangkat 4 plus 2. Ini bisa dipisah, jadi
5 pangkat X pangkat 4 plus 1 dikalikan dengan 5. Ya, jadi kalau misalnya perkalian, selama basisnya sama, berarti pangkatnya itu bisa ditambah. Jadi kalau misalnya saya pisah seperti ini, X pangkat 4 plus 1, saya tambahin 1 kan berarti jadi X pangkat 4 plus 2, kembali ke bentuk awal. Jadi ini hanya perubahan bentuknya aja ya, supaya ada angka yang bisa dikeluarkan lagi nantinya, supaya bentuknya lebih sederhana. Ini kalikan dengan 5. Nah, sama-sama ada 5 di sini, kita keluarkan berarti jadi 20 X pangkat 3. Kemudian yang di dalamnya di sini sisa X pangkat 4 plus 2 pangkat 4 ditambah 5 pangkat X pangkat 4 plus 1 ln 5. Nah, ini udah paling sederhana, jadi tidak bisa dilanjutkan lagi. Oke, selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3-nya itu Anda diminta menentukan integral 2x pangkat 3 kemudian dikali x kuadrat. Oke. Ini saya tulis di sini aja. Yang nomor 3-nya saya lanjutkan di sini aja. Integral dari 2 pangkat x pangkat 3 dikali x kuadrat dx. Nah, di sini yang akan bertindak sebagai U adalah pangkat dari si 2-nya itu. Ya, berarti U-nya itu adalah X pangkat 3, sehingga DU per dx-nya itu adalah 3X kuadrat. Kemudian kita akan substitusikan ke persamaannya. Ini jadi 2 pangkat U, dikalikan dengan X kuadrat. dx-nya itu kita langsung ganti ya. Ini dx-nya berarti DU per 3X kuadrat. Berarti kita kalikan dengan DU per 3X kuadrat. Sama-sama X kuadratnya kita coret, sehingga sekarang kita bisa keluarkan sepertiga. So, kita integralkan itu adalah 2 pangkat U DU. Oke, nah kalau udah seperti ini, ingat hasil integralnya itu adalah sepertiga kalikan dengan 2 pangkat U-nya sendiri, kemudian dibagi dengan ln dari si basisnya. Basisnya itu adalah 2 plus C. Oke, jadi untuk dia integral ataupun turunan sebenarnya bentuk eksponennya tetap akan muncul. Hanya saja kalau di dalam turunan dia kalikan dengan ln 2, kalau di dalam integral dia tuh dibagi dengan ln basisnya. Nah, ini jadinya itu adalah 2 pangkat U-nya itu adalah X pangkat 3 per ini jadi 3 ln 2 plus C. Ini hasil untuk yang nomor 3. Saya lanjutkan ke nomor yang fungsi logaritma umum ya. Oke, untuk fungsi logaritma umumnya, di sini walaupun A-nya itu ditulis di bawah seperti ini sebenarnya basisnya. Jadi Anda boleh juga kalau misalnya mau tulisnya jadi A log X itu sama dengan ln X per ln A. Oke, ini adalah sifat yang umum. Kemudian pada saat kita akan menentukan turunannya, dx A log X itu adalah 1 per X ln A. Jadi perhatikan bentuknya baik-baik ya. Kita ke soal contoh soalnya. Di sini y-nya itu adalah log 10 log X pangkat 4 plus 13. Anda diminta untuk tentukan dy per dx atau turunannya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau tentukan dy per dx-nya, berarti kita harus buat satu pemisalan dulu nih. Ya, tujuannya apa? Supaya kita tahu nanti pengalinya itu adalah U. Kita harus kalikan dengan U aksen. Jadi U aksennya itu kita tahu turunannya tuh dari U yang mana yang kita misalkan. Tapi sebenarnya kalau Anda tidak tulis juga nggak apa-apa. Boleh Anda langsung turunkan. Ingat ya tadi, hasilnya itu adalah 1 per X ln A. Oke, itu kalau hanya X aja. Tapi karena di sini itu dia bentuknya fungsi, oke, berarti kita harus kalikan dengan turunannya lagi. Jadi sebenarnya ini ada kalikan dengan turunan dari si X. Turunan X itu kan 1, makanya dia jadi 1 per X ln A aja. Ini juga sama. Ini tetap kita tulis 1 per X-nya itu adalah si U. U-nya itu adalah si 4, X pangkat 4 plus 13. Nih. Kemudian kita kalikan dengan ln 10, karena basis logaritmanya itu adalah 10. Nah, setelah ini, ingat kita kalikan lagi dengan turunan dari U-nya. U-nya itu kan tadi yang ini, X pangkat 4 plus 13. Berarti kalau kita turunkan, dia jadi 4X pangkat 3. Oke, nah kalau udah sampai sini, kita tinggal gabungkan aja 4X pangkat 3 per X pangkat 4 plus 13 ln 10. Hanya seperti itu ya. Oke, jadi kalau seandainya logaritmanya itu dia nggak cuma variabel X, dia dalam bentuk satu fungsi yang bisa kita misalkan U, maka pada saat turunan logaritmanya, kita harus kalikan lagi dengan U aksennya.
Saya lanjut ke yang fungsi yang ada a pangkat x pangkat a, dan x pangkat x. Oke, untuk yang ini kita lihat ke contoh langsung ya. Oke, untuk penjelasannya Anda bisa lihat di handout. Di situ kan udah ada dikasih tahu kalau untuk turunan dari dx untuk a pangkat x itu kalau kita turunkan berarti jadi a pangkat x ln a. Dia mirip sama yang tadi, yang di eksponen yang awal tadi ya. Ini saya urutan. Oke, benar. Habis itu kalau seandainya yang dx untuk x pangkat a, ini kan bentuk yang biasa yang sangat umum kayak misalnya x kuadrat kayak gitu. Ini turunannya ya udah ax pangkat a min 1. Oke, nah yang agak berbeda itu nanti yang kalau seandainya x pangkat x. Kalau misalnya ketemu kasus yang x pangkat x, itu kita harus ubah jadi ln untuk mempermudah kita dalam menurunkannya. Oke, jadi di sini di contoh 1 soalnya itu adalah Anda diminta untuk menentukan turunan dari x pangkat x. Oke, dia tulisnya kayak gini ya, y sama dengan x pangkat x. Nah, Anda diminta untuk menentukan turunannya. Oke, kalau misalnya Anda diminta menentukan turunan seperti ini, ingat ini kita ubah dulu bentuknya jadi y sama dengan e pangkat x ln x. Oke, kenapa e pangkat x ln x itu bisa jadi x pangkat x? Saya contohkan. Jadi di dalam logaritma salah satu sifatnya itu adalah misalnya ada log, bukan log. Misalnya ada 2, kemudian pangkat 2 log 5. Kalau misalnya seperti ini, berarti hasilnya itu adalah 5. Karena apa? Ini sudah ada di dalam sifat logaritma umumnya. Oke. Nah, di dalam sini, apabila e pangkat x ln x, itu kalau seandainya kita ubah, ini jadi pangkat yang di sini, itu kita pindahkan ke belakang ya. Ya, berarti dia jadi e pangkat ln x pangkat x. Kemudian ingat, logaritma natural itu adalah logaritma yang basisnya itu adalah e. Sehingga ini juga e di sini. Nah, oleh karena itu, ini kalau seandainya kita menggunakan sifat logaritmanya, maka hasilnya ini jadi x pangkat x. Nah, ini kembali ke bentuk yang awal ini. Oke, jadi kalau ketemu soal ini, Anda ubah dulu bentuknya supaya mudah untuk diturunkan. Oke, kemudian yang ditanya itu tadi turunannya. Jadi kalau kita turunkan e pangkat x ln x. Seperti ini. Oke, nah, turunannya itu berarti adalah tetap ada e pangkat x ln x ya. Oke, habis itu ingat ya, ini adalah sebuah fungsi. Kalau turunan dari e pangkat x saja, itu ya udah langsung e pangkat x. Kenapa? Ini x berarti kan kita ujungnya kalikan 1. Kalau di sekarang, dia itu adalah e pangkat x ln x. Jadi, kita harus kalikan lagi dengan turunan dari x ln x. Oke, nah, turunan dari x ln x itu gimana? Kita lihat, saya tuliskan cara dapatkannya. X ln x, itu artinya ada x dikalikan dengan x ln x. Ini adalah u, ini adalah v. Oke, jadi kita harus menggunakan aturan perkalian pada turunan, yaitu u aksen v ditambah u v aksen. U aksen berarti turunan dari x itu adalah 1, kalikan dengan v-nya itu adalah ln x. Ditambah u-nya itu adalah x, dikalikan dengan turunan dari ln x itu adalah seper x. Sehingga seper x-nya kita coret, hasilnya jadi ln x plus 1. Jadi ini kita tinggal kalikan dengan ln x plus 1. Oke. Sampai di sini, kemudian kita lihat lagi. Oh ya, di contohnya kalau dia pakai 1 plus ln x itu sama aja ya. Nah, di contoh juga dia tuliskan itu adalah hasil akhirnya x pangkat x. Jadi, sesuai sifat logaritma tadi, kita tetap bisa kembalikan ini ke bentuk awal lagi. Jadi ini kan tadi e pangkat ln x pangkat x. Ini jadi kali ln x plus 1. Nah, kembalikan lagi. Ya udah. E sama e ln-nya hilang. Itu berarti jadi x pangkat x ln x plus 1. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada ketemu angka lagi nih. E pangkat 2 ln x misalnya kayak gini. Nah, ini artinya e pangkat ln x kuadrat. Sehingga hasil akhirnya berarti x kuadrat gitu. Jadi ini cuma perubahan bentuk ya. Dengan bantuan E-nya itu kita akan lebih mudah untuk menurunkan. Itu metode pertama. Kalau di sini dia ada pakai metode kedua.
menggunakan turunan logaritmik. Oke, menggunakan turunan logaritma. Jadi mana kiri kanannya langsung dikasih dikasih tanda len. Jadi saya contohkan yang metode 2-nya. Y-nya itu sama dengan X pangkat X. Nah, kemudian ini kan nanti kita tambahin len. Berarti len Y sama dengan len X pangkat X. Menggunakan sifat logaritma, berarti len Y-nya itu adalah X dikalikan dengan len X. Seperti ini. Oke, nah habis itu len Y itu ingat ya, len Y itu adalah seper Y dy per dx. Sama dengan X dikali len X itu kalau kita turunkan, berarti kita menggunakan aturan turunan pada logaritma lagi. Nah, itu kan tadi kita udah hitung ya. X dikali len X itu turunannya itu adalah len X plus 1. Jadi saya nggak tuliskan rinci lagi. Sehingga dy per dx-nya itu sama dengan len X plus 1 dikalikan dengan Y. Nah, Y-nya tadi itu adalah X pangkat X. So, ini hasilnya X pangkat X kali len X plus 1. Kita lanjut ke soal yang 2 dan 3. Oke, nah untuk soal nomor 2-nya, di situ Anda diminta untuk menurunkan Y sama dengan X pangkat 2 plus 1 pangkat Pi. Pi-nya itu berarti kayak sebuah angka biasa ya. Cuman tulisannya pakai Pi aja ini, kemudian kalikan dengan Pi pangkat sin X. Oke, kita pertama turunkan yang depan dulu. Jadi kalau kita cari dy per dx-nya atau y aksen, turunkan yang ini seperti biasa ya. Jadi pi-nya tinggal kalikan ke depan, kemudian x kuadrat plus 1, pi-nya itu jadi berkurang 1. Habis itu kita kalikan lagi dengan turunan yang di dalamnya, turunan x kuadrat plus 1, itu adalah 2x. Jadi ini juga menggunakan aturan rantai. Kemudian kita tambahkan dengan yang belakang itu adalah kayak a pangkat u ya. A pangkat u berarti tetap a pangkat u. Pi sin pangkat sin X dikalikan dengan, ini kan harus kalikan dengan len A. Berarti kalikan dengan len Pi. Habis itu ingat kalikan dengan U aksen. Nah, di sini U-nya itu adalah sin X, turunan dari sin itu adalah cos X. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Nomor 3. Untuk nomor 3 di situ Y-nya itu adalah X kuadrat plus 1 pangkat sin X. Anda diminta untuk menentukan. Oke. Ini karena pangkatnya itu nanti nggak bisa, kalau misalnya kita pindahkan ke depan berarti kan sin X kalikan dengan X kuadrat plus 1 pangkat sin X min 1. Sebenarnya boleh juga pakai cara seperti itu, tapi nanti akan lebih panjang. Jadi di sini diminta untuk menggunakan logaritma, aturan logaritma yang pakai len kiri. Bagian depan dikasih len, bagian belakangnya dikasih len. Kayak ini jadi x kuadrat plus 1 sin x. Oke, sehingga len y-nya itu adalah sin x dikalikan dengan len x kuadrat plus 1. Oke, di sebelah kanan itu juga masih bentuk perkalian ya, perkalian turunan. Yang kirinya itu berarti seper y dy per dx. Sama dengan kalau ini turunan berarti ini adalah u-nya. Ini adalah v-nya. Oke, jadi ingat dalam perkalian itu adalah u aksen v. U aksennya itu berarti cos x. Sebentar. U aksennya itu adalah cos x. Nah, v aksennya itu adalah seper x kuadrat plus 1 dikalikan dengan turunan dari x kuadrat plus 1 itu adalah 2x. Berarti ini jadi 2x per x kuadrat plus 1. Oke, jadi kita masukkan u aksen v. U aksen v berarti cos x. Cos x kemudian u aksen v ya. Cos x kalikan dengan v. V-nya itu adalah ln x kuadrat plus 1 ditambah u v aksen. Sin x dikali v aksennya itu adalah 2x per x kuadrat plus 1. Oke, jadi kita tinggal hitung. Seper y-nya dy per dx itu sama dengan, oh ini nggak ada yang bisa disederhanakan lagi ya. Jadi saya langsung pindahin y-nya ke kanan. Ini jadi cos x dikali ln x kuadrat plus 1 ditambah 2x sin x. 2x sin x
per X kuadrat plus 1. Kemudian semuanya itu nanti dikalikan dengan Y. Nah, sampai di sini nanti kita substitusikan nilai Y-nya yang di awal. Jadi ini dy per dx-nya itu sama dengan cos X ln X kuadrat plus 1 ditambah 2X sin X per X kuadrat plus 1 kali Y. Y-nya itu adalah X kuadrat plus 1 pangkat sin X. Ini pangkat sin X ya harusnya. Nih, sin X. Oke. Sebenarnya Anda sampai di sini boleh. Tapi kalau misalnya Anda mau sederhanakan lagi dengan masukkan ke dalam. Kemudian nanti ada bentuk penyebut yang mau dinaikkan mungkin. Kayaknya enggak ya. Kayaknya lebih rumit nanti. Jadi biarin aja sampai di sini. Oke? Ini untuk yang pembahasan soal nomor 3. Demikian video ini.